Hai Tante Sandra. Hai Mbak Tika. Hai Tante Sandra katanya. Hai Zoe. Zoe. Hai Kamu udah teman-teman siap berkebun. bertanam ya? Kamu Kita Hai. berkebun. Kita berkebun, iya. Kita tunggu dulu Tante Sandra mau jelasin sesuatu ya Zoe ya. Nah, dia udah gak sabaran tuh Mbak Zoe Sandra. lucu banget. Udah gak sabar ya? Ih lucu banget Mbak Tika. Apa kabar hari ini? Baik, gimana di sana? Baik, aku cerah banget areanya. Iya, hari ini alhamdulillah. Biasanya teras depan sini itu susah banget dapat matahari. Hari ini berkah luar biasa tuh ada matahari. Biasanya aku sampai kadang gotong ke teras bagian depan sini untuk tanaman-tanaman dapat matahari. Itulah susahnya. Tantangannya bertanam di rumahku. Tapi iya kalau gitu kita tur aja deh. Mbak Tika masih pegang HP-nya kan belum ditaruh kan? Belum. Yuk, kita Ya udah tur aja Zoe lah. kali ya. Yang mimpin Ah, tour ini ya, yeay, aku mau guide-nya ya. lihat kebunnya. Yeay, boleh. Zoe, kita mulai dari mana? Dari sini, Zoe? Oke. Wow, Hai bagus guys. banget. Guys, ini yang aku gardening. Oh, yang aku Ini gardening. Rosemary. Ini pandan. Oke, wow. Suaranya lebih kenceng, Nak. Wow, sehat. Pandan. Ini Betul. bawang merah. Ini daun salam. Daun salam. Pohon orange. Oke. Ada apa lagi, Zoe? Ada lidah buaya. Oh, ada lidah buaya. Oke. Oh, wow. Ada timun mini banget. Yang udah agak gedean di atas ini ya, Zoe ya. Ini ada timun mini, beberapa timun mini. Oh iya, ini ada bunga bagus. telang yang aku beli bibitnya dari kebun Kumara. Udah segede gini. Ini juga cincau. Cincau juga beli bibitnya dari kebun Kumara. Tuh udah mulai merambat. Aku kasih aja. Bagus, sehat banget, Oh iya. Ini tomat dari benih. Jadi memang kebanyakan kita tanamnya dari benih ya. Dan Zoe sendiri yang bantuin untuk nanam. Ini apa? Oh belum. Oh ini jahe tadi ketinggalan Tante. Ini juga jahe. Oke. Terus? Iya. Kalau yang ini tempat baby semua, tanaman yang masih baby ya. Bagus kan? Bagus ya. Ada celery. Iya ini. Celery. Nanam dari benih nunggunya lama banget. Udah hampir nyerah ya ternyata. Iya memang celery. Ternyata dia tumbuh. Celery Celery agak lebih lama. Kalau ini tomat. Ya. Caisim. Oh sehat. Caisim. Ada kangkung di sini. Favoritnya Zoe. Favorit ini juga Zoe. baru nyemai bayem, baru Ini semalam. daun salam juga. Baru dibotakin. Terus ini apa cerita ini? Kenapa ini kok bisa Itu gini? okra karena gara-gara papa rusak. Oh gara-gara papa rusak. Nggak sengaja. Oh aduh kok bisa? Jadi daunnya patah. Oh kena sapu. Kita tetap pertahanin terus. Itu okra apa? Okra merah? Ini pas atau waktu okra baby hijau? nih lantai. Ini okra hijau. Ini babynya waktu Ini bunganya Zoe. Terus apa lagi Zoe? bunga jasmine nih. Kita ada pakcoy juga, tapi kemarin sempat kena hujan jadi patah-patah daunnya. Pohon. Oh iya, yang udah panen itu lemon justru. Ya Zoe ya. Lemon. Ada apa lagi? Pakcoy. Iya, caisim itu. Ada celery itu. Oh, ada seleri yang udah gede. Pohon strawberry. Oh udah gede. Oh strawberry, yeay. Coba lihat ada stroberinya Zoe. Tuh. Oh iya. Ada sayur ginseng, apalagi sama daun mint ya? Oh iya daun ginseng. Oh, udah lama banget. Yang ini orange tapi bibitnya kecil banget. Gitu ya. Oke. Udah nih turnya. Ini bunga jasmine yang hampir mau tumbuh nih. Oh, oke. Keren Bu Jowi. Kalau ini apa tuh? Daun? Daun? Daun sirih? daun sirih. Buat cuci tangan Jowi, Bu Jowi. Iya, buat cuci tangan ya.
Oh, pakai Ada sarung. tomat juga tuh. Sarung tangan. Tangannya ada yang lagi luka sama kayak mama. Ini atau matanya. Iya. Terus apa lagi Zoe? Ini tomat. Iya, ini tomat udah mama sorot. Ini juga tomat. Ini juga tomat. Ya. Dia hafal semuanya. Tomat juga. Keren loh. Oh, ini juga tomat juga. Iya, bener. Ini ada buncis, Ih, ada keren. edamame, ada daun mint. Udah Zoe? Udah semua kayaknya ya? Oh, ini adiknya Zoe di sini. Nemenin Zoe berkebun ya. Ini gak bisa Mana? pegang loh. Adiknya Zoe dimakamin di sini. di dekat kebun. Oh, oke. Ini boleh pegang nggak? Boleh. Abang, ini bisa bikin gato apa bukan? Itu nggak gatel. Dah, yuk kita kembali lagi duduk yuk. Ini juga bonusnya sendiri. Mm-mm. Tapi aku punya juga cabai rawit. Tapi Ya, udah. cabai rawitnya gimana? Juga masih ada di sana. Di mana? Di sana. Oh iya, tanaman hias, iya. Let's go. Hah? Di sini aja dulu ya. Mbak Udah, Tika, Tante jadi Sandra. area ini itu apa sih? Jadi di belakang rumah. Bukan ya, di Ya, dalam ini rumah di kayak teras. ada. Ini aku kasih tahu ya. Oh, ini teras. Oh ya, oke, aku agak. Oh. Jadi terasnya Oke, Oh, tapi ada. bagus banget ya. Itu rangka kayak tangga untuk naruh potnya. Jadi secara vertikal muat banyak ya. ya ngakalinnya gitu sih Mbak Sandra karena lahannya terbatas. Terus kita tuh sama sekali nggak punya lahan yang tanah langsung kita bisa tanam Iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. makanya pakai pot. Kalau pot sendiri kalau datar gitu aja kan kelihatannya nggak ini ya, maksudnya berantakan gitu. Jadi dibikin undak-undakan inilah. Gitu. Malah jadi Bagus, kayak bagus enak banget. gitu ya. Iya, jadi kayak punya tembok pot gitu. Mm-mm. Makanya kalau Nyiramnya saran Mbak pakai Sandra apa? kemarin kan kayak nyiramnya pakai ini. Di sini ada saluran airnya dari sini. Oke, oke. Berapa aku pakai ini Bagus takar, banget. kadang pakai sprayer juga Oke, oke. gitu. Jadi menjangkau ke yang belakang ya, nggak sulit ya? Iya, Ke pot yang tinggi-tinggi. Tapi itu pohon besarnya apa Kamboja kan yang di tengah-tengah? betul. Ini Kamboja ini yang aku Oke. agak bingung sih sebenarnya ya. Ini dia meneduhkan, Ya. ngelindungin dari matahari siang, tapi jadinya juga matahari paginya nggak bisa dapat full sun. Oke. Kalau Kamboja bisa dipangkas sih Mbak Tika kalau mau. Cuma jangan dibabat karena pasti bagus banget. Apalagi Kamboja yang itu tuh kan wangi sekali. Banget, ini jatuh terus Mbak. Aku nyapu kali udah berapa kali ini hari pagi ini udah 5 kali sama Mas Baim nyapu berdua. Dia turun lagi tuh jatuh-jatuh semua kan. Iya, iya. Nggak apa-apa kalau Kamboja Wangi bagus. alami Dia sih. kan sebenarnya iya wangi alami. Oke, oke, mantap. Bagus banget. Itu ada total ada berapa pot ya Mbak Tika? Nah itu aku belum Nyampe 100 nggak? 100 kali ada ya? Nggak belum. nyampe? Belum 1, sih. 2, 3, 4, 5. Belum. Oke. Belum ya. Gila banyak banget. Hebat deh. Bagus deh Mbak Tika kebunnya. Ini inspirasi banget nih buat yang nonton. Kalau misalnya nggak punya lahan tuh bisa bikin unduk-undukan kayak gini. Jadi cantik banget. Semuanya di pot. Keren. Oke, 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 oke. Nah, Awalnya sebenarnya Mbak Tika kemarin kan aku apa? Awalnya kan sebenarnya nggak tahu bakalan akan seperti ini gitu loh. Jadi kalau mau cerita sedikit apa sih yang membuat akhirnya kami bikin kebun mini kayak begini kan sempat waktu awal-awal pandemi itu kan aku sempat hamil tuh Mbak, anak ketiga gitu. Cuman lalu keguguran terus akhirnya aku butuh aktivitas yang bisa sekaligus jadi kegiatan yang sifatnya bisa bantu untuk healing gitu. Ternyata bertanam ini menurut aku sifatnya tuh terapeutik gitu ya. Jadi kayak terapi untuk kita bisa bersabar, untuk kita bisa let go, untuk segala sesuatu yang terjadi di hidup ini gitu. Karena kan kalau bertanam itu kita pasti menaruh dan menanam sebuah harapan. Tapi kan kadang nggak sesuai harapan gitu. Tiba-tiba benihnya nggak muncul gitu kan, atau sudah mulai tumbuh lalu dia tiba-tiba mati gitu. Banyak hal yang bisa terjadi. Nah di sini aku sama anak-anak itu belajar banget
dari bertanam ini, oh iya ya gitu, bahwa segala sesuatu bisa terjadi, tapi kita nggak boleh putus asa, nggak boleh patah menyerah. Jadi kalau aku melihat proses berkebun ini adalah membuat yang terjadi impact-nya buat anak-anak adalah anak-anak jadi tangguh bahwa gagal tuh nggak apa-apa loh gitu. Tapi cari lagi gimana caranya supaya belajar menemukan cara yang lebih baik gitu. Iya ya. Iya bagus banget ya, karena memang karena kegagalan itu kan pasti ya kalau namanya berkebun ya. Nggak ada orang nyemai semuanya tumbuh tuh kayak nggak mungkin deh menurutku. Bener, dari mulai kayak kita kan bener-bener masih pemula banget lah untuk bertanam ini, bercocok tanam ini gitu ya, sampai menemukan bahwa media tanam yang pas untuk tanaman jenis ini itu apa gitu, itu juga prosesnya banyak. Sampai Mas Baim bingung ini kenapa ya gitu. Lihat kita udah sampai akhirnya kita ketemu kebun Kumara dan kita order media tanamnya dan itu cocok banget kan. Baru gini, oh ternyata kalau pupuk kandang itu baru ngerti gitu, nggak bisa langsung dipakai, harus terfermentasi dengan baik dulu gitu, kalau nggak ngundang bakteri, ngundang jamur kan. Oh begitu gitu, memang jadi prosesnya ya harus nemuin banyak kegagalan dulu. Iya. Oke, kita nanam dulu ya Mbak Tika sekarang ya. Yuk. Biar Bu Jowi bisa ikutan. Bu Jowi. Sibuk biasanya tuh ambil kostum. Bentar. Ambil kostum. Oke, jadi yang aku kirim ke Mbak Tika kan artinya Mbak Tika menerima pot panjang, betul ya? Betul. Dengan berapa bibit? 3 bibit telang. 3 bibit telang ya? Nah, itu sebenarnya di pot itu 2 cukup sih Mbak, nanam 2 aja. Oh, oke. Dijarakin aja, misalnya bisa sejengkal atau 2 jengkal dalam potnya, dijarakin aja nanti nanam telangnya. Coba aku juga ganti dulu deh settingnya. Ini aku backlight kayaknya ya, gelap nggak sih Mbak? Agak backlight betul. Tapi susah ya. Kayaknya harus diputer deh. Oh, kayaknya harus diputer deh. Oke, bentar ya. Mas Baim, backlight. Halo Kebun Kumara, inilah fungsi suami sebenarnya. Halo. Halo sayang. Buat teman-teman aku disable dulu ya komennya ya, biar Mbak Tika bisa kelihatan jelas nih. Nah kayak gini kan lebih enak. Nanti habis tanam kita enable komen lagi. Zoe, ayo kita bertanam. Oh katanya tubuh bisa sabar nggak sih? Langsung aja nih Mbak. Tapi Mbak Tika bisa lihat aku nggak? Bisa. Ini kamera depan, masih bisa ya? Oke, sip. Jadi kalau aku hari ini juga nanam telang, karena telangku mati. Entah kenapa kayaknya potnya ambruk, kemarin kena angin tuh, udah nggak tumbuh. Jadi aku mau nanam telang baru. Ya kan? Hai, Bu Jowi. Yuk, Bu Jowi. Mama. Nih. Oke. Yuk. Ada biru tuh. Halo. Ada biru sama bapaknya juga. Siapa itu? Kenapa bete kamu kok gitu? Ayo baby, kita tanam-tanam. Oke. Nah Mbak Tika, kalau media tanam yang aku kirim, kalau di kebun Kumara kita udah nyampur. Jadi itu mengandung kompos Kumara, ada sekam bakarnya, ada sekam mentah, betul, ada kokopit untuk menyimpan air, ada tanah liatnya juga dari komposnya ya. Jadi itu tinggal dipakai aja, nggak perlu dicampur lagi. Jadi biasanya kalau aku, ya potnya diisi dulu aja. Potnya diisi mungkin kayak setengah gitu. Potnya diisi setengah, baru si tanamannya dipindah. Tanamannya udah disiram belum, Mbak? Udah. Jadi udah lembab ya, tinggal dipijet-pijet ya. Ini aku siram lagi ya. Biar gampang coklat. Biar gampang dikeluarinnya. Betul. Nah, dulu tuh aku nggak tahu, Mbak. Jadi kalau beli bibit, aku itu nggak aku ikutin. Jadi mungkin akarnya itu pada patah-patah ya. Jadi pada lemes dong. Iya, karena ternyata banyak orang yang mengira kalau nanam tuh tanahnya harus dibersihin, padahal jangan, itu kan rumah dia ya. Betul. Nah, hal-hal jadi yang harusnya di sini. Itu kebanyakan juga mungkin teman-teman pada baru tahu, Mbak. Iya ya. Udah deh.
Terus nanti kalau mau madetin tanahnya Mbak Tika nggak perlu diteken ya, tinggal di pok gitu. Potnya di pok. Oke. Pok gitu. Oke. Doi pilih bibitnya yang mana? Ini dong. Tiga-tiganya aja. Bibitnya sehat kan? Sehat. Enggak. Itu usianya baru 5 minggu. Dia masih mas baby. Dek, ini masih baby tuh, Dek. Ya dia gak sehat. Kenapa nggak sehat? Ketawa, bercanda ya. Nah, iya benar. Kayaknya pelan-pelan. Ditaruh di situ. Bentar ya. Buka dulu. Nah, ini pelan-pelan supaya akarnya. Yuk, Zoe masukin. Wih, Tuh, Zoe. sip. Wah, Bagus ini banget. udah ada ajirnya Tambahin ya. tanah lagi. Mbak, dari kebun Kumara udah dikasih ajir kecil ya. Mama. Oh ya? Oh iya, benar di tanamannya. Ajir kecil. Dianya lebar. Iya, bentar ya. Ini harus pelan-pelan Zoe, nanti kalau akarnya putus, Nah, itu akarnya tuh. tanamannya. Ini guys. Balik mah pusing nanti tuh dia. Nah, aku bilangin tanamannya nih. Kan ini kita giniin. Terus aku udah. Gak boleh lama. Sabar dong. Enggak. Tanamannya nanti pusing kalau disuruh buru-buru. Yuk Zoe, buka gali Zoe. Ininya. Oke, Zoe timbun. Nah, tinggal ditambahin tanah lagi. Ya, bagus banget. Tinggal ditambahin tanah lagi, tapi sisain 1 ruas jari dari atas pot ya buat naruh mulsa. Oh iya. Nah, mulsanya itu kemarin kan aku nggak punya tuh di sini. Bagusnya biasanya kan kayak daun-daun kering atau daun bambu gitu ya, Mbak ya, Mas Sandra ya. Aku adanya ini daun kamboja yang kering. Boleh, bisa digunting-gunting kan? Sangat bisa digunting-gunting aja, biar lebih kecil. Aku nggak gunting. Oh, kecil-kecil gitu ya? Gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa kalau nggak mau gunting, gak apa. Tapi kalau misalnya mau rapi kan potnya agak kecil tuh ukurannya, bisa digunting-gunting. Bisa pakai bunganya juga, taruh aja bunga di atas pot, gak apa-apa. Oh, tapi nggak apa-apa kan? Tapi yang penting dia harus kering ya kondisinya, supaya nggak busuk gitu ya. Cuma misalnya ada 1-2 bunga jatuh ke dalam pot ya nggak masalah, nggak akan tiba-tiba gimana gitu, enggak. Oh, aku agak parnoan sih, jadi aku pungutin tiap pagi, tiap saat malah. Itu bisa masuk dalam rumah juga kan, jadi potpori gitu. Aja. Udah, gitu aja. Enggak yang ini. Iya, yang ini enggak, kata Tante Sandra nanti terlalu padat. Iya, Tante Sandra ya. 2 aja cukup Iya, ya. nanti itu dipisahin aja. Dipisahin di pot lain aja, Bu Jowi. Iya, Bisa ada pot bulat atau apa. Tuh, kayak gini, Mbak Sandra. Ih, bagus banget. Coba lihat tanahnya dulu. Kayak kurang deh tanahnya, masih ada sisa nggak tuh? Banyak. Lagi ya. Nah, coba tambahin lagi. Coba. Itu kan ada garisnya ya, sisain. Pokoknya sisain sekitar 5-10 cm aja dari atas buat mulsanya. Aku juga mulsanya aku gunting-gunting lagi sih Mbak Tika, jadi nggak langsung aku pakai yang jatuh, biar lebih kecil buat pot-pot kecil. Oh gitu. Terus kalau mulsa itu harus diganti nggak ya Mbak? Kalau dia kena hujan Enggak. gitu, nggak perlu. Sama sekali enggak, dibiarin aja. Lama-lama dia akan decompose atau terurai secara alami, terus nanti dia jadi pupuk buat tanahnya juga. Aku punya nih contoh yang waktu itu kan karena Kebun Kumara barusan posting untuk mulsa air untuk ini bunga melati karena dia paling kena matahari ya, biar tetap lembab. Oke. Gini, bener nggak? Bagus, iya. Kurang banyak. Kurang banyak ya. Ini soalnya ada tumbuhan Iya. numbuh nggak tahu apa ini di sini nih Mbak. Kayak tomat tapi bukan. Apa ya? Apa ya Apa Mbak? sih kayak cabai? Bukan apa itu ya? Nggak tahu deh. Biarin aja Mbak, biarin besar. Iya, tapi ini kurang berarti ya mulsanya ya. Boleh ditambahin lagi, heeh. Yuk, Zoe, kita balik lagi ke sini Zoe.
Mantap deh, udah artinya itu udah selesai, tinggal dikasih mulsa. Kalau belum ada ya nggak pakai mulsa dulu artinya ya nggak apa-apa. Nanti kalau mulsa dikumpulin dikasih mulsa terus disiram. Oke, mulsa dulu baru disiram. Iya, sebenarnya mulsa dulu baru disiram tuh biar mulsanya nggak terbang-terbang. Oke. Biar dia in place kan, itu. Nah, kalau mulsa baru enak, karena kan artinya area. Kenapa Mbak? Kalau baru pindah tanam seperti ini, itu boleh langsung kena sinar matahari atau beberapa orang kan bilang kayaknya harus diteduhin dulu deh. Mana yang Ya. lebih ini Mbak? Sebenarnya idealnya memang di bawah naungan dulu kayak seminggu karena kan ibaratnya dia baru pindah rumah kan dari kebun kumara. Terus dia pindah dari polybag dia ke potnya Mbak Tika. Terus dia pindah ke rumah Mbak Tika. Jadi kan ini kan semua new environment buat dia, iklim mikronya juga baru. Jadi aku selalu bilang kalau baru dipindah, taruh di bawah naungan aja seminggu biar dia menguat juga, baru abis itu dipindahkan ke terik matahari karena kan kalau telang kan sukanya terik. Betul. Sip, kalau gitu ini nanti kita menunggu mulsanya. Udah deh, yeay. Udah deh. Mantap. Gabung di sini dulu bersama teman-teman yang lain. Mbak, jadi kalau teman-teman yang pemula yang baru mau berkebun di rumah itu sebenarnya kalau menurut Mbak Sandra referensi untuk tanaman yang bisa dicoba itu apa? Selain kangkung ya? Kangkung jelas, kangkung super mudah. Karena kangkung itu gini loh Mbak Tika, bisa dipanen, kita mau kangkung yang gede atau mau baby. Jadi kalau mau baby ya 20 hari udah bisa kita panen. Yang kayak Bu Jowi panen tuh, yang kayak Zoe panen itu emang udah bisa. Itu baby kangkung aja ya nggak apa-apa, itu juga nutrisinya bagus. Tapi kalau mau nunggu dia full, biasanya 30 sampai 40 hari. Betul. Gitu. Sebenarnya semua tanaman bisa sih dipanen baby, selada dipanen baby bisa, bayam baby bisa. Jadi tergantung aja kita mau panen dia usia berapa dan besarnya berapa gitu aja. Bedanya tanaman-tanaman baby itu sama microgreens apa Mbak? Kan sekarang juga kalau microgreens, kalau microgreens tuh kayak gini nih. Kalau jadi microgreens itu tahap pertumbuhan sebenarnya. Setiap tanaman itu bisa dipanen microgreensnya sebenarnya ya. Jadi nggak harus cuma microgreens arugula atau microgreens basil. Semua ada fase microgreens. Intinya adalah ketika dia dipanen ketika satu pasang daun sejatinya udah keluar. Jadi kayak gini nih. Kan daun pertama yang keluar tuh cotyledon ya. Jadi bukan daun asli dia. Habis itu daun asli dia tuh daun pasangan kedua yang keluar. Nah itu dipanen langsung, digunting set. Nah itu jadi microgreens. Jadi semua bisa dipanen sebagai microgreens. Oh gitu. Oke, dapat ilmu baru nih. Dan microgreens tuh enak karena media tanamnya nggak butuh pupuk. Dia intinya kan cuma makan air doang. Air aja ya, benar. Jadi bisa pakai kokopit doang atau bisa pakai kapas doang gitu. Banyak banget itu yang mau nanya itu. Ya. Iya banyak banget, emang aku udah ngumpulin pertanyaan nih buat Mbak Tika super banyak. Tapi sebelum ya, aku mau nanya-nanya, aku pengen menggali lebih dalam sih biar Mbak Tika bisa cerita juga ke teman-teman yang lain. Sekarang salah satu temanya kan tentang ini ya, tentang berkebun bersama anak. Itu boleh diceritain nggak kalau proses Mbak Tika seperti apa? Emang anaknya yang mau atau Mbak Tika mengajak? Karena banyak orang yang pengen berkebun sama anaknya. Terus ya ada dua kan, ada anaknya yang emang happy untuk berkebun, ada yang anaknya kayak nggak mau. Nah Mbak Tika punya tips and tricks nggak buat ibu-ibu lain atau bapak-bapak lain? Sebenarnya berkebun ini cara yang paling tepat sih untuk kita ngenalin mencintai alam gitu ya. Dan kita nggak sibuk untuk ngomong soal teori, jadi langsung praktek kan. Kalau saya sih lebih suka nyontohin aja gitu. Jadi nanti dia lihat mama lagi sibuk apa nih dek, mama tanam lihat ya dari biji ini nanti ada lihat ya berapa hari dia akan tumbuh gitu. Itu proses itu dia senang banget, bangun jadi lebih pagi. Terus dia suka dokumentasiin, dia foto sama kakaknya gitu. Terus ada masa-masa di mana dia menaruh harapan, dia happy, lalu tiba-tiba dia sedih juga, kecewa karena tanamannya nggak tumbuh gitu misalnya gitu. Itu ada proses ups and downs-nya ya menurut aku yang buat anak-anak ini jadi melatih untuk mereka nggak gampang menyerah terhadap sesuatu, terhadap usaha gitu. Jadi
ya akhirnya mereka cinta banget sama berkebun ini gitu. Bisa dibilang mereka sampai punya jadwal. Jadi kalau di rumah ini mereka biasa bangun pagi kan, itu yang duluan dicek selain hari ini sarapan apa gitu, papa masak apa hari ini buat breakfast adalah gitu, strawberry aku udah gede belum ya? Kangkung aku udah setinggi apa ya gitu. Itu nyenengin. Iya. Itu nyenengin banget. Dan bahkan kalau kakaknya itu bahkan udah sempat untuk bertanam ini, dia jadikan juga materi untuk project di sekolahnya gitu. Jadi waktu ada acara business day di sekolahnya, mereka jualan bibit gitu. Itu anak cerdas. Nah, Keren kalau banget. Zoe barulah pada saat pandemi dia lihat ibunya, kakaknya sibuk, dia tertarik, ini apa sih ngorek-ngorek tanah gitu ya. Senang dia ngorek-ngorek tanah tuh. Terus yang bikin dia senang juga karena sejak teras ini yang tadinya suram, kering, kerontang, tiba-tiba jadi hijau, ada etalase seperti ini, itu bikin dia happy karena banyak burung-burung pada datang, kumbang-kumbang datang. Terus dia bisa lihat ulat bulu dengan berbagai macam warna, kupu-kupu, itu dia suka banget. Makanya akhirnya dia juga bilang, mama tambahin dong bunga gitu. Aku mau tanam bunga juga gitu. Makanya sekarang hadirlah ada banyak bunga kan kita pindahin ke depan. Itu untuk mengundang kupu-kupu datang. Jadi awal-awalnya karena gitu kalau sih aku kenalinnya. Dan kalau aku perhatiin memang bagus banget koleksinya Mbak Tika, soalnya kan ada biodiversitas ya, misalnya keanekaragamannya tuh ada bumbu, ada bunga, ada sayur, ada. Jadi pasti yang datang ekosistem binatangnya tuh pasti bagus. Kalau cuma satu jenis doang, ekosistemnya pasti nggak sebagus kalau aneka ragam kayak gini. Iya. Makanya ini kebanggaannya dia. Jadi kalau neneknya telepon apa tuh yang diceritain tanamannya. Ya ampun, lucu banget. Ada perbedaan nggak Mbak Tika? Karena kan Zoe 8 ya? Zoe 6 7. usianya. Baru 7 tahun. Sedangkan Abby itu 10 tahun. 10 tahun. Ada perbedaan pendekatan nggak ke mereka untuk berkebunnya? Untuk ngajak, tarik perhatian mereka. Kalau kakaknya, kalau menarik perhatiannya mereka, biasanya sih kita suka googling bareng ya jenis-jenis tanaman gitu yang ditanam itu apa aja, prosesnya kayak gimana gitu. Biasanya di YouTube aku suka liatin ke Zoe, nanti jadinya kayak begini gitu. Aku mau tunggu sampai dia segede ini ya gitu. Tapi kalau kakaknya lebih kita mikirin. Kalau kakaknya itu kita lebih mikirin kayak, Kak ini kenapa ya gitu, sabar lama gitu kan ya, semuanya kan ada prosesnya gitu kakaknya. Terus bilang kayaknya kita perlu coba deh, kemarin ada hama, itu kita coba yuk udah bikin pestisida sendiri. Nah kakak tuh udah bisa diajakin gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sering ngikutin saya ngelihat di highlight saya, itu si kakak udah bisa bantuin. Jadi bikin pestisida dari kunyit, dari bawang putih gitu, dia udah ngerti. Dia kayaknya seperti bawang putih nih. Iya, mereka udah bisa diajak untuk mencari solusi langsung ya. Terhadap isu terhadap masalah yang mereka hadapi gitu. Itu kan kadang di sekolah nggak dapet bahkan itu. Ini kan benar kejadian nyata dicari solusinya. Iya betul, karena kalau kita nggak maksudnya di sekolah mereka juga belajar kan bertanam gitu ya. Tapi kan nggak bisa lihat langsung kutu kebul itu kayak apa gitu. Terus busuk akar gitu ya, misalnya busuk akar tuh yang kayak gimana sih gitu, itu saya tunjukin ke anak-anak. Saya tunjukin juga, ini lagi ada ulet lagi makan daun jeruk misalnya gitu, dia lihat gitu. Terus gimana nih mah caranya, gimana ya gitu. Ya udah biarin aja gitu. Kita harus hidup berdampingan sama mereka gitu. Kalau yang kayak ulet gitu ya. Iya. Terus artinya kan ada perbedaan ini ya, udah kerasa ya, mereka bangun lebih pagi, mereka jadi lebih atentif terhadap mungkin ya tanaman makhluk hidup yang tadinya mungkin nggak ada di rumah. Ada lagi nggak Mbak Tika manfaat yang benar-benar ketara banget dari, nggak tahu deh, di anak-anak ataupun di keluarga gitu sejak berkebun? Lebih suka makan sayur pastinya dan menghabiskan. Ngaruh ya langsung ya.
Iyalah, kayak Oke, pokcoy, oke, oke, wah oke. harus 30 hari, kadang 45 hari baru ini ya Maya gitu. Karena anak-anak juga kalau pas lagi liburan Mbak, aku tuh ajak mereka tuh ke sawah. Mereka pernah nanam Iya, iya, padi iya. gitu. Aku pernah ngajak Iya, iya, mereka aku ke, lihat tuh fotonya. iya, gitu mereka nanam padi. Wah itu 3 bulan sampai 4 Mm-mm. bulan kamu baru bisa makan nasi. Zoe kata si kakaknya gitu. Iya makanya jangan nggak dihabisin gitu. Mm. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi emang Jadi emang mereka, lebih baik ngajarinnya langsung praktek gitu. iya ya, mereka bisa menyambungkan, mengaitkan itu ke dunia realita yang mereka hadapi juga sehari-hari ya. Ya, dan ngomongin soal anak ya. Mereka aku bilang sih untuk bikin bonding sama tanaman itu justru lebih jago karena punya imajinasi ya kayak Zoe gitu. Dia bisa keluar pagi untuk absen satu-satu. Jahe hadir gitu ya. Bawang merah hadir gitu. Gitu. Kamu kenapa lemes banget gitu? Pasti belum sarapan. Jadi Iya, iya, semuanya iya. disapa, semua diajak ngobrol. Itu bagiannya dia gitu. Dan Iya, iya. kita kasih dia kebebasan untuk memberikan nama pada tanaman-tanamannya. Itu membuat sense of belongingnya dia dapat ya. Jadi bondingnya Iya, sama iya. tanaman-tanaman dapat gitu. Dia panggil tomatnya itu si Mamat. Hai Mamat, gitu. Oke. Hai Mumun. Lucu. Oke, oke. Jadi artinya kalau aku bisa rangkum nih, apalagi buat beberapa yang baru join, bener-bener sebelum berkebun ini, pas pandemi, mereka nggak pernah berkebun sebelumnya. Hanya di sekolah doang. Mereka ikut menanam tanaman hias. Tapi tanaman hias kan potnya gede dan nggak yang ada pindah tanam gitu, nggak. Baru Iya, iya. pada saat pandemi ini, pada saat April lah sejak aku keguguran pada saat itu, kita mulai bertanam. Itu pertama kalinya mereka benar-benar in touch banget gitu ya. Iya, Sama tanaman-tanaman ini gitu. Nggak geli iya. megang tanah dari awalnya ragu gitu, sampai Iya, akhirnya iya, mereka iya. nyaman aja gitu. Tapi ya Iya, kita harus iya. ingetin kalau misalnya ada yang luka tangannya ya udah kamu boleh pakai glove gitu. Iya, iya. Artinya udah ketemu ya si ulet, cacing, dan aneka Udah kehidupan tanah tuh dong, udah sering banget ya. dari mulainya kabur gitu shock gitu lihat itu apa tuh yang gerak-gerak. Dia lari, dia kabur ke dalam kan padahal pakai kostum Iya, Wonder iya. Woman. Dia kan kalau kostumnya aneh-aneh gitu. Wonder Woman takut sama cacing sampai akhirnya dia bisa oke, cacing, hai cacing gitu. Sampai akhirnya dia Nah, bisa sampai dia bisa teman gitu dengan ya. Oke. Terus kalau di Mbak Tika pribadi, kan tadi udah sempat cerita yang di awal yang terapeutik. Ada harapan nggak ke depannya ini? Maksudnya berkebunnya pengen apa kayak pengen dikembangkan menjadi apa atau pengen ada budaya lain yang diintroduce ke dalam berkebun ini? Udah kepikiran belum? Belum sih. Yang pasti sih ini dulu deh harus bertanggung jawab dengan tanaman-tanaman ini ya. Kayaknya juga buat nambah jenis-jenis tanaman juga belum kepikiran gitu. Biasanya sih idenya datangnya dari anak-anak dan mereka mengutamakan apa yang bisa edible lah, semuanya yang bisa dimakan dulu aja gitu. Dan ini sebenarnya mereka tuh salah satu dalam doa mereka kenapa mereka minta corona ini cepat kelar adalah mereka udah nggak sabar pengen undang teman-temannya datang gitu, karena mereka tuh menularkan virus ke teman-teman yang lainnya nih kalau video callan atau lagi zoom meeting atau lagi chat sama teman-temannya gitu. Dia bilang kamu ngapain aja di rumah gitu, aku lagi berkebun nih, aku tunjukin ya gitu. Dan itu nularin. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibunya temen-temennya anak-anakku yang nanya itu beli bumbunya di mana gitu, media tanamnya gitu. Aku harus gimana. Jadi anak-anak itu adalah agen terbaik sih untuk menyebarkan semangat positif berkebun ya. Semangat. Sama. Oke. Lah sebelumnya Mbak Tika pas nanam itu media tanam dari mana? Ngaduk sendiri atau beli media tanam jadi? Kan aku udah cerita tadi ya, di sini semuanya itu di konblok, nggak ada tanah sama sekali, aku nggak punya. Akhirnya aku beli media tanam itu yang aku beli terus dikirimin sama mamaku pertama. Mamaku memang suka berkebun ya. Tanaman hias gitu. Itu yang pertama kali aku coba bisa, tapi ya beberapa gagal gitu. Kok tiba-tiba busuk gitu. Ternyata airnya terlalu banyak atau jamur karena di sini lembab banget gitu. Mungkin media tanam yang aku pakai itu juga pupuk kandangnya nggak terfermentasi dengan baik mungkin ya. Saat itu aku nggak ngerti. Jadi kayak waduh, tanamannya pada mati itu. Jadi sampai bisa akhirnya sebanyak ini ya ini dengan menempuh berbagai macam proses sih. Gitu. Oke.
Oh, jadi nggak ada nyampur, maksudnya kayak beli skam bakar, beli media tanam terus nyampur sendiri nggak ya? Jadi beli media tanam yang siap pakai itu ya? Pengennya sih gitu. Iya, dan akhirnya aku senang banget ketika ada kebun kumara yang udah provide semuanya ya, sampai sebibit-bibitnya ada. Tapi artinya kalau di sini sendiri masih ada lokasi nggak untuk ngaduk, nggak ya? Udah padat banget ya? Ada, Mbak. Iya, di sini tuh memang benar-benar Oke, jadi memang untuk anak tuh ngajarin anak-anak kan campuran-campuran antara sekam, terus si tanahnya, kemudian si kompos, pupuk kandang. Mungkin abis ini deh kayaknya belajar dulu. Oke. Nggak apa-apa. Jadi artinya emang lebih nyaman media tanam yang udah siap pakai. Betul. Terus emang kalau ada lebih ya disimpan aja gitu kan. Iya. Buat nanti nanam lagi. Oke. Mesti. Sip. Nah sekarang Mbak Tika aku buat Mbak Tika. Atau Dedek, coba. Nah, dari Mbak Rini, buat yang belum pernah berkebun sama sekali, kalau dari Mbak Tika sendiri, tipsnya apa ya kalau mau mulai berkebun? Coba aja beli satu. Kalau aku sih lebih senang kalau untuk pertama justru nggak dari bibit ya, tapi dari benih. Karena kayak excitementnya beda ya, gitu ngelihat dari sebuah biji lalu dia bisa tumbuh gitu. Itu nyenengin banget. Jadi dan mulailah dengan tanaman-tanaman yang gampang diurusnya, kayak tadi Mbak Sandra bilang kangkung itu disebar aja udah mau numbuh gitu. Karena kenapa penting? Kalau dari pengalaman pertama kita sudah pede ya gitu, itu bisa bikin jadi motivasi untuk pede juga untuk mencoba tanaman-tanaman yang lain gitu. Ini awalnya juga aku dari satu tanaman kayaknya deh, dari kangkung itu sih. Dari kangkung itu gitu, dan itu sempat juga ke waktu itu aku masih ingat banget dari sekolahan anakku nugasin untuk bikin setiap minggunya tuh ada project apa gitu. Nah teman-teman yang lainnya mungkin projectnya bikin dari origami atau dari apa. Nah Zoe itu projectnya adalah menanam kangkung. Gitu. Dan ngelibatin anak-anak itu juga bisa jadi motivasi ya. Jadi motivasi tersendiri gitu. Dulu awalnya aku cuman jadi kegiatan sendiri aja, asik sendiri nih pasti bakalan. Ternyata enggak loh gitu. Anak-anak justru seneng gitu, ikut terlibat. Suami juga sampai ini akhirnya yang bikinin rak ini ya Mas Baim. Jadi dia yang sama saya ngukur-ngukur potnya segede gini itu cukupnya berapa, terus lahan yang tersedia berapa gitu. Mulai pesannya ya itu sih, mulai dari yang tanaman-tanaman yang nggak usah banyak-banyak dulu aja gitu, satu jenis tanaman misalnya. Jadi mulai kecil dan perlahan, dan kalau bisa dari benih, karena itu beda rasanya gitu kan. Betul. Oke. Terus kalau misalnya ini dari Mbak Iva Segaf, dia nanya misalnya mulai umur berapa ya anak bisa diajak berkebun? Apa mungkin Mbak Tika kalau bisa flashback dikit, kira-kira Zoe, Abby gitu bisa diajak berkebun umur berapa ya? Duluan itu Ebi ya, itu sih tanaman hias sih pada saat itu sih. Umur Ebi tuh umur 3-4 tahun lah. Dulu banget awal, tapi emang gak serius sih, cuma yang tanaman hias ya. Karena gak mikirin juga, aduh lahannya sempit gak ini, yaudah tanamnya pot belakang gitu. Tapi saya punya banyak sekali teman-teman yang mereka ngelibatin justru dari bayi. Ada mungkin di sini ikut gabung juga, join di live Instagram, namanya Mbak Rahmi Carolina. Nah dia itu mengajak anaknya, Riang namanya, itu dari dia baby ya sampai dia bisa siram sendiri. Sekarang umurnya mungkin masih 1 tahunan gitu, tapi nyenengin. Itu juga yang jadi apa ya, kalau lihat dapat teman-teman yang sama-sama dengan anaknya berkebun itu saling menyemangati gitu. Iya. Terus Zoe itu, bahkan Zoe aja sampai ngingetin gitu. Dia lagi asik main gitu, dia tiba-tiba lihat jam, aduh gitu, aku belum nyiram tanaman. Saya aja lupa karena saya ingat tadi pagi udah nyiram gitu loh. Biasanya kan karena sini cuacanya teduh kan, pas dipegang tanahnya masih lembab, nggak usah deh gitu. Tapi ya anak-anak itu seneng banget ya.
Oke. Ini ada Terus yang kalau nanya juga nih, misalnya, Mbak. boleh kita bacain juga. Apa aku belum? Mbak Tika Baca naksir dari sini dudukan malah. potnya itu semua papan atau kayu ya? Boleh mau Nah, minta coba bisa foto diceritain nih, jarak Mbak. dekat. Oh, saya Ini ini terbuat aja ya. dari apa videonya aja ya. mungkin? Iya, diliatin. Orang kayaknya pengen tahu terbuat dari apa. Iya, ini sih sebenarnya rak kayu biasa sih, cuman aku pelitur. Tadinya sebenarnya aku nyesel sih aku pelitur, Mbak. Jadi sebenarnya kalau dibikin Oh, lebih gitu. rustic, kalau dari kayu biasa sebenarnya kita bisa manfaatin ini dari kayu bekas sih. Tadinya Mas Baim tuh mau Iya. DIY sendiri gitu, cuman peralatannya nggak ada. Jadi akhirnya kita pesen lah ke tukang kayu. Gerakannya kayak gini. Gini, dan agak sedikit miring dibikinnya supaya kalau ada rembesan air dia bisa turun dengan sendirinya. Gitu. Tapi kalau itu nggak dipelitur sih Ini akan lebih cepat terurai. Kalau dipelitur sebenarnya lebih terjaga karena kan kena air terus ya. Karena kena air. Jadi ini lebih awet sebenarnya. Mm-mm. Tapi artinya itu nggak berlubang ya Mbak ya? Setiap raknya tuh nggak ada lubang ya? Jadi emang dimiringin biar airnya turun aja ya? Oke. Kayak gitu. Oke gitu ya. Kalau teman-teman ditanya yang nonton ukurannya ya, aku bisa udah juga lupa tuh. Itu kalau aku lihat kayaknya sejengkal, ya mungkin lebarnya 40-an kali ya kalau dilihat dari ukuran potnya. Tapi agak beda-beda ya. Yang atas kayak lebih lebar ya? Iya, atasnya lebih lebar. Ini sebenarnya ada kesalahan juga. Jadi sebenarnya ruas ini, dudukannya ini tuh agak lebih maju daripada trap yang ini nih, Mbak. Ngerti ya? Karena kalau potnya agak tinggi, dia kehalang tuh. Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya harus agak lebih maju dibikinnya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin 25 cm. Oh, 25 cm katanya Pak Baim. Iya, 25 cm ya. Semuanya? Lebarnya ya. Semuanya rata 25 cm semua dari atas sampai bawah? Sepertinya iya. Oke. Kayunya dari meranti ini. Kayu meranti, jenis meranti. Oke. Gitu, Mbak. Oke. Gitu teman-teman, oke banget kan? Mantap banget tuh. Oke. Sekarang tak bacain satu lagi ya. Nah, ini agak sedikit ini nih teknis. Coba banyak banget yang tadi karena diliatin pas lagi tour soal rosemary. Nah, bisa nggak Mbak Tika cerita ini kok rosemary-nya bisa terus subur ya gitu? Yang rosemary tadi itu. Karena rosemary. Itu gimana? Benar-benar ya, kemarin juga banyak yang nanyain juga tentang si Betul, rosemary ini aduh aku dulu tuh nggak tahu cara ininya ya. Jadi pernah dulu beli bibit dari kecil juga. Ini juga dari lumayan kecil. Lalu bisa sampai sesubur ini. Ternyata kuncinya adalah rosemary ini nggak suka sama air yang terlalu banyak sih. Jadi bener kalau nyiram itu cukup lembab aja. Aku kadang cuman aku spray aja atasnya sama permukaan ini biar dia lembab. Nggak aku kasih pupuk apa-apa kecuali kapur dolomit. Itu pun kalau aku suka endus-endus tuh Mbak Sandra. Jadi kalau kira-kira diendus dia harumnya kok kurang gitu, berarti tanahnya terlalu basah. Gitu. Terlalu asam maksudnya, terlalu asam. Jadi aku taburin kapur dolomit, udah gitu doang sih. Sama matahari juga nggak terlalu suka yang santer banget, dia ternyata sukanya yang lumayan agak teduh gitu. Iya. Ya ini buat teman-teman yang pengen nanam rosemary itu tips and tricksnya, karena memang rosemary itu is not the easiest. Dia tuh biasanya happy banget di Lembang, di Bandung gitu kan, tempatnya agak cool, shady gitu. Dingin ya. Jadi kalau di tempat kita yang lembab banget, wah itu sering banget tiba-tiba antara dia kekeringan karena terik, antara dia membusuk. Jadi artinya di spray aja. Kalau dari Mbak Tika ya di spray, terus diendus-endus, jadi diperhatikan baunya. Bener. Kapur dolomitnya dapat dari mana Mbak? Aku beli aja di tanah. Beli di aja. Tanah pertanian. Oke. Iya, itu emang banyak sih dijual. Emang sih, jadi kalau buat temen, kapur dolomit itu emang masuknya ke ini ya, ke asiditas ya, apa sih? Keasaman. Keasaman. Jadi memang keasaman tanah, ya. Betul. Jadi supaya kondisi tanamnya tetap basah. Gitu. Betul. Jadi kalau terlalu asam tanah dia gitu baunya nggak muncul. Betul. Nah, aku tuh tapi itu dipanen terus ya untuk masak. Nah, iya betul. Jadi lebih sering dipotek-potek, diambilin gitu, malah justru lebih subur. Lebih subur. Dibanding yang nggak pernah aku aku ambilin ya.
Gitu, Mbak. Nah itu juga tips sih buat teman-teman yang nonton. Kadang kan kita kalau punya terutama buat yang punya rosemary, mint, itu orang suka merasa sayang kalau dipanen. Enggak, Iya. justru semakin dipanen, kita Makin merangsang dia untuk terus-terus mengeluarkan. Iya betul. Jadi dipanen aja semua tuh basil, kemangi, mint, segala macam yang emang udah ada, nggak usah disayang-sayang, dipanen aja, itu mereka semakin Nah, yang aku gagal terus tuh basil. Basil, kemangi. Itu dari benih. Dari Itu benih dari benih. Artinya. Dari benih. Dan itu lama banget juga ya nanam kemangi itu. Enggak, basil mana nih yang Mbak Tika semai? Basil bule atau basil kemangi lokal? Kalau kemangi lokal menurut aku lebih bisa ya. Aku sempet busuk akarnya, Mbak. Mungkin karena mungkin juga aku terlalu banyak kasih, nggak tahu ya, tapi kalau di pikiran aku, di pengalamanku kayaknya kalau kasih mentah itu dia nahan air ya. Betul. Nahan air di permukaan itu kan, sehingga kayaknya kok akarnya itu jadi lebih kena air terus gitu. Aku perhatiin terus lama-lama dia menghitam si akar ini dan akhirnya tumbang lah itu, nggak bisa aku selamatin. Jadi udah gone, kasihan sih waktu itu. Itu Zoe yang marah-marah gitu. Kemangi aku gitu, karena kita suka ngelalap gitu. Udah kita pakai untuk makan berapa kali aja itu gitu. Jadi ini belum tahu deh, mau coba lagi, belajar dulu lagi aja mau buat tanam itu. Nah, pertanyaan terakhir ya Mbak, sebelum kita tutup, kalau harus milih yang paling susah dirawat sejauh ini apa Mbak? Paling susah apa sih? Mungkin karena dia nggak mau mulai dari itu kali. Paling susah kalau di sini ya, kalau karena nggak dapet matahari ini ya pokcoy, kayak sayur-sayuran itu susah di tempat aku Mbak. Karena teduh ya, dia butuh matahari yang cukup. Sebenarnya kan dari jam 6 sampai jam 10 tuh di sini tuh tetap aja mataharinya kadang ada, kadang enggak gitu. Ini kalau mau lihat jadi beberapa kali kalau tanam itu pasti langsing ini lama banget tumbuhnya. Iya. Benar. Gitu. Sayur-sayur karena susah kalau di tempat aku. Ya, leafy greens gitu mereka butuh sunlight banget ya. Cuma akan tumbuh juga sih, cuma mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Yang nyenengin ditanam itu timun mini. Nggak tahu buat aku sih kayaknya ini mungkin tips juga buat yang seneng mau mencoba bertanam gitu. Kayaknya pilihlah dari yang gampang numbuhnya tuh benih yang gede-gede ya, kayak timun, terus kangkung tadi kan juga gede-gede tuh gitu. Jadi kemungkinan untuk dia tumbuhnya tuh lebih gede gitu. Ini cepet banget sih. Iya. Mantap banget. Seneng deh, aku seneng banget ngeliat kebunnya Mbak Tika. Ini bukti banget bahwa ketika tidak punya lahan, tidak punya tanah itu bisa berkebun. Iya, ini lo lihat nih puluhan pot. Aduh, bukti banget deh. Pembuktian secara nyata. Iya, ini akhirnya jadi 2 rak aku pisahin. Mbak Tika makasih ya buat yang babies. Sama-sama Mbak Sandra, aku juga terima kasih banget ya, Kebun Kumara itu jadi pusat informasi aku untuk berkebun. Mudah-mudahan deh. Banyak ngasih bisa masukan terus. juga. Bisa terus ngasih semangat buat teman-teman lainnya. Amin. Warga di Indonesia ya terus untuk berkebun. Terutama keluarga-keluarga yang ada di perkotaan gitu untuk menghijau, mau sepetak apapun itu tetap bisa dihijaukan. Iya, aku seneng banget. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya Mbak Tika dengan lahan yang nggak ada tanah, terus mataharinya nggak terlalu terik, teduh, itu semua bisa tumbuh. Jadi emang ini bukti kalau reflected light atau cerah tapi bukan matahari langsung pun itu bisa diserap kok UV-nya oleh tanaman dan dia akan menyesuaikan. Mbak Tika tutup dong dengan kata-kata mutiara sebelum kita tutup sesi ini. Ada nggak kata-kata mutiara untuk 200 orang yang nonton untuk menginspirasi? Buat teman-temanku semuanya yang aku cintai, yang selama ini udah kasih semangat juga buat aku, Zoe dan Abby untuk tetap berkebun. Nggak tahu ya, tapi aku selalu berpikir gini, jangan sia-siain waktu. Dan selama ini tuh kita coba renungin lagi, kita tuh udah terlalu banyak mengambil dari alam. Dan sekarang saatnya kita untuk mengembalikan lagi ke alam. Caranya adalah dengan ya bertanam ini gitu. Itu kali ya. Karena manusia dan alam itu kan saling terkoneksi ya.
hubungan yang saling memberi gitu, saling memberi, saling melindungi, saling menjaga, dan itu bisa dimulai dari rumah kita sendiri gitu. Iya. Thank you ya Mbak Tika. Sama-sama foto-foto ya telangnya. Iya. Nanti aku kirim-kirimin lagi bibit-bibit. Siap. Sama media tanamnya harus terus hadir ya, karena aku kalau ini sebenarnya ini lagi banyak. Dan buat teman-teman lainnya kalau bingung, nah ini kalau teman-teman lainnya bingung Pak mau bertanam gitu, udah deh beli media tanamnya tuh di Kebun Kumara. Itu subur semua kan? Aduh, makasih kita dipromokan. Oke, Mbak Tika makasih ya. Semoga hari Minggunya menyenangkan bersama keluarga ya. Kita keep in touch nanti via WhatsApp ya untuk tahu perkembangan. Ya. Dan Mbak Tika, thank you.